Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan TV. Kembali bersama saya Zulkarnain Finali di acara podcast Priangan TV. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat tidak terduga, ya, Ajengan Mimi Khairuman. Ya. Selamat malam Ajengan Mimi. Wilujeng wengi. Kita kali ini podcastnya malam hari setelah melaksanakan sholat taraweh. Alhamdulillah saya setelah tidak bertemu dengan Ajengan Mimi, alhamdulillah bisa kita bertemu. Seperti diketahui bahwa Ajengan Mimi ini adalah yang paling saya kenal adalah beliau adalah Eksponen 96, betul kan Ajengan Mimi ya? Betul. Bersama Pak Agustiana sama Ustadz Asep Ilyas, almarhum Udul Muiz ya, betul ya, seperti itu. Dulu berapa tahun Ajengan Mimi? Saya 10 tahun. 10 tahun? Ya, terpanjang. Terpanjang ya? Ya. Bukannya 2 tahun? Tidak, yang 2 tahun itu 1,5 Abdul Muiz sama Asep. Ya. 8 tahun Agustiana, saya 10 tahun. 10 tahun ya? Jadi keluar pas udah ini tahun saya kan Tapolnapol, diberikan abolisi sama Habibie. Oh iya, iya. Semua gitu. Jadi pada waktu itu saya diberikan abolisi sama Presiden Habibie. Dari 400 Tapolnapol se-Indonesia termasuk GAM dan Timur Timur juga Aceh, OPM waktu itu. Saya yang ke-400, Agustiana yang ke-399. Ya. Jadi saya termasuk dibebaskan oleh Presiden. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Jadi bagi warga Tasikmalaya boleh dibilang Ajengan Mimi ini legend ya. Oh, legend. Ya. Ajengan Mimi sekarang aktivitasnya gimana? Saya sekarang kan punya pesantren. Pesantren. Pimpinan pondok pesantren di Padepokan Santri Manukelang. Manukelang ya, Manukelang ya. Itu yang sangat terkenal Manukelang ya. Betul. Jadi kalau ustadz-ustadz atau ajengan yang lain biasanya pakai yang berbahasa Arab ya. Iya. Nah ini Ajengan Mimi. Ya. Manukelang ini kenapa nih alasannya? Ya mungkin ini agak lain ya saya bikin itu karena memang pada waktu itu kan tahun 2010. Tahun 2010 itu dari mulai tahun 2007 kalau nggak salah. Itu pesantren lagi pada posisi menurun ya. Ya. Lagi fluktuasi waktu itu, orang minat ke pesantren sangat kecil. Ya. Sampai pada waktu itu saya tahun 2008-2009 itu saya sampai menemukan pesantren yang ya bukan bangkrut ya, tidak ada santrinya. Ya. Gitu kan, itu pesantren besar dulunya. Nah seperti itunya, sehingga saya membuat satu inovasi mungkin untuk menarik, kan yang paling penting bagaimana orang mau ngaji, itu kan yang paling penting. Nah bagaimana saya mengakomodasi orang tapi dengan sistem psikologis yang saya pakai pada waktu itu. Mungkin kalau namanya bukan Arab orang pada mau gitu kira-kira. Kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang berjalan dan ada santrinya, ada sekolah juga jalan, ada SMP, ada SMK. Alhamdulillah ya, dari yang tadinya katakanlah pesantren yang sudah off gitu ya, sekarang hidup lagi ya. Iya, ya betul. Nah ini itu sekilas tentang pesantren ya. Betul, ya. Jangan ya kita bicara soal situasi politik di Kabupaten Tasikmalaya yang sekarang lagi mulai kembali menghangat nih, jangan ya. Jadi kita kaget ya dengan PSU dan ini juga dan ternyata PSU ternyata terjadi di Kabupaten Tasikmalaya ini. Saya minta pandangan dulu lah tentang ini. Bagaimana pandangan Pak Ajengan nih? Iya, saya sudah punya prediksi sebelum pelaksanaan. Ya sebelum pelaksanaan itu. Sebelum pelaksanaan pilkada? Pelaksanaan pilkada. Ya. Dari sebelum pelaksanaan pilkada, bahkan saya kan pernah nyalon juga dari independen. Saya juga ngobrol ke KPU juga bahwa harus antisipasi gitu loh. Ketika Pak Ade ini nyalon ini kan memori tentang MK, kampanye MK tentang masalah periodisasi ini kan menggelembung sangat kencang. Betul, betul. Nah itu juga saya sudah prediksi dari awal. Ini pemilu ini nggak bakal beres untuk Tasik gitu. Yeah. Kenapa? Karena ini ada perdebatan. Kan waktu itu setelah keluar fatwa MK tentang periodisasi bahwa MK berbicara tidak ada
urusan dengan PLT, PJS, PJ atau definitif atau apa gitu loh, bahwa semuanya sama. Dihitung satu periode gitu loh. Sejak tidak ada bupati maka wakil otomatis menjadi bupati itu kira-kira. Dan ini kan jelas kan UU-nya waktu itu kan jadi wakil gubernur. Nah, sebelum keluar PKPU ini kan sudah rame menggelembung itu. Nah, sehingga pada waktu Hasim, sebelum dipecat Hasim dari ketua KPU ketika presentasi di Komisi 2 kalau nggak salah, Hasim juga masih bersikukuh terhadap fatwa MK itu kan waktu itu. Nah, cuma ketika selesai itu, dialektik yang ada di DPR, sehingga DPR juga tidak mau ngambil risiko waktu itu kan. DPR RI tidak ngambil risiko, justru dia menunjuk kepada KPU untuk membuat PKPU. Kan seharusnya kan harus dibikin dulu perundang-undangan sebagai standarnya. Nah, baru undang-undang itu diuji lagi di MK kan gitu, seharusnya begitu. Nah, karena memang nggak tahu ini judulnya seperti apa, dan saya sudah memprediksi bahwa ini gagal. Saya dari awal gagal seperti apapun. Kenapa? Karena kekuatan di Republik ini tidak ada yang bisa melebihi MK. Dan itu real faktanya, gitu loh. Itu kan orang sudah mengerti. Ketika presiden saja hanya beberapa detik sebelum pendaftaran itu kan selesai. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan fatwa MK. Kan gitu. Dan itu sudah kalau dalam ini mah ya, kalau dalam agama mah itu sudah iktibar gitu loh. Sudah iklan kepada seluruh warga negara ini, MK ini nggak bisa diapa-apain kecuali MK sendiri. Kan gitu. Nah, dan faktanya ya teruji kan ketika memang Pilkada Tasikmalaya dipaksakan dengan seperti itu, KPU juga tidak bisa ngapa-ngapain, yang pada akhirnya seperti ini. Ini kan waktu itu kalau memang Pak Jangan udah bisa memprediksi akan cawapres seperti ini, pernah mengingatkan nggak? Kalau nggak salah saya pernah mengingatkan. Saya pernah. Ke KPU misalkan. Ke KPU. Kalau yang saya tahu kan ada beberapa elemen masyarakat yang juga mendemo, mengingatkan apa? Saya kan waktu itu kan jadi calon. Saya juga sempat ngobrol-ngobrol. Gitu loh. Nggak lolos loh Ade Sugianto. Kata Pak KPU enggak, ini ada standarnya. Saya bilang, kan ini standar KPU ini kan subjektif. Gitu kan. Nah, sementara posisinya juga tidak kuat kan. PKPU ini kan tidak kuat, tidak ada pelindungnya, undang-undangnya tidak ada, apa-apanya tidak ada. Gitu. Ya real lah. Artinya bahwa pada titik akhir kita semua menyaksikan ini adalah keajaiban tentang Pilkada Tasikmalaya. Ya diulang kan intinya. Diulang, tidak ada kompromi lagi. Artinya bahwa di sini jelas KPU sudah pada posisi tidak profesional. Yang kedua, KPU ini tidak mengerti tentang undang-undang, tidak mengerti. Kalau dia mengerti, nggak mungkin dilolosin. KPU mana nih? KPU Tasik. KPU Tasik. Kan KPU Tasik berdalih, saya kan udah konsultasi ke pusat. Betul seperti itu. Nah, disinilah makanya kan seorang pemimpin loh ya. Seorang pemimpin yang pertama seorang pemimpin itu harus diuji dalam kapasitas. Apakah dia mampu sebagai pemimpin? Kapasitas itu lebih pada manajerial. Yang kedua, kalau dalam bahasa agama disebut al-akli gitu loh. Ini pola pikirnya ini ngerti nggak gitu loh. Ini tuh ngerti nggak susunan-susunan tentang undang-undang ini segala, ngerti nggak gitu. Kan kalau seandainya begini, taruhlah dia sudah konsultasi ke sana. Tapi KPU ini kan punya resisten. Apakah final dengan keputusan konsultasi itu? Dan ketika KPU RI menyatakan lolos, oke, apakah final? Kan tidak juga. Kecuali kalau begini, saya kan sudah konsultasi dan ternyata final. Ini ternyata tidak. Artinya bahwa konsultasi itu kan tidak pada posisi knowledge yang mumpuni gitu loh. Keilmuan yang mumpuni, enggak. Artinya begini,
Yang pertama tidak profesional, yang kedua tidak manajerial, yang ketiganya dia tidak paham tentang masalah undang-undang. Nah kan seorang pemimpin itu ketika dia mengambil sebuah kebijakan maka harus dipikir tentang akibat. Nah ini akibatnya kan nggak dipikir, pada akhirnya seperti ini, gitu loh. Nah apalagi kondisi masyarakat seperti ini, ekonomi seperti ini, 155, sekian miliar loh yang dihamburkan itu kemarin itu. Sia-sia, sama sekali. Tidak memberikan pendidikan sama sekali, gitu loh. Dan seolah-olah ketika pemerintah melakukan, kalau katanya itu kan dananya dari 70 dari APBD, lalu 30 dari provinsi. Kalau misalnya seperti itu, berarti kan itu teh seolah-olah begini, asal gue yang ngegunain ya nggak masalah. Kan seolah-olah seperti itu. Berarti yang masalah itu yang mana? Berarti yang digunakan sama masyarakat atau yang bagaimana gitu. Nah ini kan perlu klarifikasi dong. Apalagi kalau seandainya kita lihat dari 155,7 kalau nggak salah miliar hari ini itu perbandingannya aja, waduh, KPU dari 102 sekarang 40. Bawaslu itu dari 40 sekarang 8. Oh ini kan angka yang tidak rasional sama sekali dan ini tidak dipertanggungjawabkan gitu loh. Maksudnya tidak dipertanggungjawabkan gini, mungkin mereka bikin pertanggungjawaban, pasti ada kan? Loh, pertanggungjawaban itu begini Pak, pertanggungjawaban itu bukan seperti Sukatani gitu loh. Dia bikin konten, ngomong, dicabut, ini nggak begitu. Ini kita ini hidup berbangsa dan bernegara, yang dipakai duit itu bukan duit kakeknya, bukan duit bapaknya dan bukan duit warisan. Yang dipakai itu adalah duit rakyat. Gitu loh. Sehingga dia harus mempertanggungjawabkan secara hukum, bukan mempertanggungjawabkan seperti Sukatani. Nggak bisa. Atau kalau begitu mah saya juga tuh meren mampu. Kan nggak begitu. Nah, makanya di situ dituntut bahwa harus profesional, harus akuntabel gitu loh, kan seperti itu. Ya kalau nggak dipertanggungjawabkan secara hukum, terus mau ngapain kita bernegara? Kan demokrasi itu bukan seperti ini. Gitu. Maksudnya mempertanggungjawaban secara hukum kumaha? Nah, mempertanggungjawabkan secara hukum di sini. Kan di sini tuh kita ini punya lembaga, lembaga hukum. Ada yang namanya penyidik 1 Polres namanya, ada yang nama penyidik 2 kejaksaan namanya, gitu loh. Kalau yang lebih tinggi mungkin ada KPK gitu loh. Nah, kalau seandainya ini mau diselesaikan di tingkat lokal, maka harus proaktif APH ini, mau polisi atau kejaksaan. Cuma kemarin ketika saya konsultasi sama anak-anak reskrim di Polres, bahwa bola ini sudah bergulir di kejaksaan. Gitu. Nah sekarang tinggal kejaksaan ini mampu nggak memberikan pendidikan kepada rakyat bahwa siapapun yang menggunakan uang rakyat harus dipertanggungjawabkan sekecil apapun. Sekecil apapun. Nah sekarang begini, 155,7 miliar, bayangin coba. Itu didiamin. Tahu nggak sih Hasto? Itu duitnya juga bukan duit negara. Gedenya cuma 400 juta, dikejar 5 tahun. Bayangin coba. Ini kan jomplang persoalan ini. Jadi ada nah itu kita harus bernegara itu seperti itu, Pak. Ada pernyataan beberapa, termasuk eksponen 96 tuh Kang Dadi. Kang Dadi juga bilang bahwa KPU juga harus bertanggung jawab seperti ini. Ada juga yang bilang bahwa KPU harus minta maaf, KPU harus mundur, kan seperti itu. Banyak kesalahan-kesalahan ini ditimpakan kepada KPU ya. Termasuk kemarin dari pihak Partai Gerindra juga minta bahwa nanti ke depan mah kalau bisa disupervisi ini pelaksanaan pilkadanya. Ya artinya kan KPU juga tidak selesai kan? Katanya kan sebelum jadi ketua, sebelum terbentuk komisioner itu kan ada yang namanya kualifikasi lah ya. Ada wawancara itu apa namanya sih namanya gitu loh kira-kira jadi KPU itu. Dan ternyata itu tidak selesai, tidak berhasil. Nah kalau masalah mundur itu kan bukan secara hukum Pak, itu secara moral, etika ya. Iya secara moral dia harus mempertanggungjawabkan kepada publik
Seperti Sukatani itu kan moral namanya. Saya mencabut gitu loh ini. Nah, KPU juga karena saya merasa tidak mampu, tidak profesional, mengakibatkan kondisi seperti ini, ya mundur seharusnya. Itu mah wajib. Nah, ini yang tidak terdidik di negeri ini tentang masalah moralitas itu seperti itu. Jadi pertanggungjawaban pribadinya juga lemah. Di Indonesia loh, itu berlaku untuk umum ya. Termasuk mungkin ini. Secara hukum juga ya seperti ini. Nah, jadi saya minta ini harus proaktif gitu loh kepada penegak hukum. Nah, apalagi katanya sekarang bola sudah bergulir di kejaksaan. Wajib bertanggung jawab itu. Nggak bisa gitu. Jangan sampai keluar lagi apa namanya? Lagu Sukatani jilid 2. Kalau kemarin polisi-polisi, sekarang kejaksaan gitu loh, kira-kira seperti itu. Dan ini kan tanggung jawab semua. Kita sebagai masyarakat juga wajib mengingatkan itu. Wajib hukumnya. Masyarakat wajib mengingatkan. Wajib. Siapa orang yang mengerti, maka wajib memberikan pengertian. Itu hukumnya seperti itu. Jangan yang mengerti justru menutup-nutupi, nggak boleh. Nggak bakal beres negara ini. Gitu. Dan kewajiban kita kan sebagai masyarakat mengingatkan gitu. Nah, persoalan kalau sudah diingatkan lalu noyo wae bardegong ya itu mah urusan jeung pangeran gitu. Yang penting kita masyarakat udah mengingatkan. Harus. Jangan nih. Tadi kan dari sisi KPU-nya ya. Sekarang dampak juga tadi kan bilang soal dampak ke pembangunan ya. Saya melihat baik di masyarakat langsung, saya wawancara, saya ngobrol dengan masyarakat, kita lihat di medsos. Sekarang masyarakat kelihatannya antipati dengan PSU ini. Dari pandangan Pak Ustadz gimana? Kalau saya ya bukan antipati atau apatis gitu. Apatis ya? Ya kalau antipati enggak sih. Enggak, ya. Antipati itu kan begini. Antipati itu ketika ada comro dia tidak mau gitu. Itu namanya antipati. Gua nggak mau comro, pengen ini. Itu namanya antipati. Tapi kalau ini mah apatis, ada comro tapi nggak lewat aja gitu. Artinya bahwa ini sesuatu yang tidak menarik bagi masyarakat. Tidak menarik gitu. Apalagi kalau kita lihat hari ini ya. Ini kan ada apa namanya calonnya baru ya sekarang ya. Ya karena memang titah MK itu mengganti nomor 1-nya di nomor 3 dan digantinya oleh sesuatu yang menurut saya out of the box gitu ya, untuk Kabupaten Tasik gitu loh. Ini menurut saya dampaknya sangat besar. Dampaknya sangat besar. Dampaknya sangat besar menurut saya. Baik secara psikologis ataupun secara sikap beragama gitu. Menurut saya ini waduh ngeri loh. Ngeri. Ada beberapa unsur. Bisa ngobrol sekarang? Enggak, silakan sih, Pak. Ada beberapa unsur yang harus kita berpikir ini tentang, ya kita yang berpikir ya. Nah, sesuatu yang ada atau apa namanya sesuatu, kalau ada sesuatu yang akan menimbulkan sebuah akibat yang prediksinya berbagai macam di dalam Al-Quran juga sesuatu yang imajinatif menurut akal kita tidak kuat, maka selalu diakhiri dengan afala tatafakkarun, afala tatadzakarun, afala ta'qilun, afala ta'lamun gitu loh. Nah, jadi begini, kalau menurut saya ya, ini akan ada beberapa dampak psikologis ketika dimainkan PSU ini dengan calon seperti ini. Yang pertama, saya juga pengen tahu gitu loh sikap Tasik sebagai kota santri yang berpedoman kepada kitab kuning, yang lebih pada apa namanya dogma akidah. Benar nggak ini? Gitu. Kan begini, dari berbagai macam diskus tentang pemimpin perempuan, semuanya bersandar hanya Ratu Bilqis. Kan itu. Ratu Bilqis itu kan zaman Nabi Sulaiman. Dan sudah dinasah oleh Rasul ketika ada di Persia, mengangkat seorang pemimpin wanita. Siapapun yang menyerahkan kepemimpinan kepada wanita, maka akan hancur. Kata Rasul. Itu kan artinya sudah dinasah. Nah, ini kan menimbulkan debatable. Artinya apa? Sesuatu yang debatable itu tidak boleh dijadikan sebuah sandaran, Pak. Nah, kita akan uji, benar nggak masyarakat Tasikmalaya ini beragama? Kan dampaknya besar. Jadi setelah kemarin masyarakat, menurut Ajengan ya,
Setelah kemarin masyarakat Kabupaten Tasik diuji dengan PSU, sekarang diuji dengan kepemimpinan calon pemimpinnya. Gitu. Oh iya betul. Ya. Terus yang keduanya Pak, yang keduanya, ya kemarin tahulah, apalagi saya sebagai aktivis ya, begitu kesalnya melihat Jokowi naikin anaknya gitu. Oh iya. Ketika dia masih menjabat. Dan hari ini itu di Tasikmalaya diciplak gitu loh. Ya Allah, dampak secara psikologis bagi perpolitikan Tasikmalaya. Apakah kita tidak berpikir hari ini istrinya, apa besok anaknya? Kan udah umum tuh di mana-mana pilkada. Artinya apa? Artinya apa? Makanya KPU ini harus benar gitu loh, memegang pedoman undang-undang tuh. Kan sudah jelas KKN itu salah satu reformasi yang kita cetuskan sampai saya dulu seperti itu dan yang lain-lain itu ini segala macam berkorban untuk negara ini. Ini kan intinya kan itu. Salah satunya KKN. Bukan salah satunya, memang KKN gitu loh. KKN kan. Nah sehingga reformasi itu KKN. Dan ternyata hari ini diulang dan diulang. Katanya yang juga begitu. Oh jadi kalau begitu kita itu tidak berpedoman pada prinsip undang-undang, tapi gimana ramenya? Ya kalau gimana ramenya, orang lain ke neraka, ya udah mendingan ke neraka. Ayo kita susah, mendingan ya kalau begitu terus ngapain kita bernegara? Kan nggak ada artinya. Kan disitulah ada penyelenggara itu. Nah, oke, kita kompromi. Kalau kompromi, ya itu kan zaman Ratu Bilqis boleh. Ini zaman Kangjeng Nabi waktu diangkatnya pengganti raja, karena raja meninggal pada waktunya, dibunuh sama anak yang laki-laki lalu diangkat anak yang perempuan jadi ratu waktu itu di Persia itu. Nah kata Nabi seperti itu. Oke, kita kompromikan zaman sekarang di Indonesia kan demokrasi segala macam. Oke, kita ngomong seperti itu. Ya. Sekarang kalau seandainya memang kita mendesak harus ada perempuan, atau bagaimana? Kan harus ada catatan. Benar di dalam pedoman mencari pemimpin itu betul ya, harus adil. Apakah betul laki-laki tidak ada yang adil? Gitu loh. Kan yang salah bukan yang nyalonnya, bukan yang milih. Kan KPU juga membatasi. Kan tidak perlu orang adil, yang perlu ke orang berpartai, pan KPU-nya, gitu loh. Tidak perlu di Indonesia ini orang adil, yang penting partainya nyalonin, selesai. Ya, selesai. Ya. Artinya kan tidak ada persoalan itu. Nah, seharusnya ini kan harus ya bukan pengen dihargai sih ya sebagai orang yang dulu pernah berjuang untuk meruntuhkan Soeharto gitu ya. Bukan pengen dihargai, tapi memang kita tidak punya komitmen bernegara. Yaitu yang pertama. Yang keduanya, apakah betul di Tasik ini mendesak harus perempuan? Apakah betul tidak ada laki-laki lagi yang bisa seperti itu? Yang tidak sanggup gitu. Kan ini harus diuji betul ini pemimpin sebelum dicalonkan itu, diuji betul secara publik seperti apa. Nah, ketika memang betul seperti itu mungkin komprominya ini mah. Tapi kalau saya masih tetap berpegang bahwa masa Nabi Muhammad salah sih? Apa betul Nabi salah? Ya kalau Nabi salah ya saya juga tidak tahu ya. Tapi kalau saya tidak mungkin lah ya. Kan kalau Rasul mawama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa tidak berbicara Rasul kecuali wahyu. Masa itu salah gitu. Kira-kira seperti itulah Pak Jul. Jadi soal gender sekarang wanita punya hak yang sama, kan punya hak yang sama. Betul. Ya. Kan komprominya tadi seperti itu. Ketika memang di Indonesia demokrasi, ada HAM, terus segala macam itu kan. Komprominya tadi sudah diuji publik belum ini orang tuh? Apakah betul laki-laki di Tasikmalaya ini tidak ada yang sanggup? Gitu kan? Sehingga mengeluarkan perempuan. Lalu perempuannya diuji publik. Benar nggak yang disodorin perempuan ini orang benar? Adil. Segala macam itu ini sesuai dengan kapasitas dan syarat-syarat menjadi kepemimpinan. Memiliki kapasitas. Nah itu yang jadi persoalan. Gitu loh. Dan semuanya diam. Gitu. Nah menurut saya, kita akan dibuktikan Kabupaten Tasikmalaya yang katanya sebagai kota santri, yang katanya
religius Islami itu akan dibuktikan besok. Betul nggak? Atau hanya sebatas ya Islam kan di dunia gitu loh. Gitu. Jadi jelas loh. Ketika Allah di dalam di dalam Quran ngomong ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah, itu di dalam tafsir Jalalain itu bima faddalallah itu mencakup berbagai persoalan, dari mulai manajerial, dari mulai kepintaran akal gitu loh, terus dari mulai kepemimpinan wa ghairu zalik dan lain sebagainya. Artinya bahwa itu universal. Arek oge orang kawalan tina Quran gitu kan. Ya, sudah. Jadi sarannya gimana? Ya sarannya kalau menurut saya kan ini kan tadi saya sudah ngomong yang pertama, di Indonesia ini ya termasuk klasik itu kan Indonesia. Ini yang membolehkan nyalonnya kan KPU itu partai, Pak. Ya. Tidak boleh yang lain. Nah, orang partai itu kan mau bodoh, mau pinter, mau binatang, mau apa, terserah partai. Mau partai, we. Nah, gitu kan? Artinya bahwa di sini semua akan masuk ke pertanggungjawaban, baik secara akidah, baik secara moral, baik secara hukum, itu ke KPU. Adapun hal-hal yang menyangkut masalah, kan ada juga yang ngomong gitulah. Kan begini, Ratu Bilqis juga dulu tetap dijadikan ratu oleh Nabi Sulaiman, tapi kan Nabi Sulaimannya tetap raja. Nah, ketika Megawati jadi presiden, kan Gus Durnya tidak ada, gitu loh. Kan ada yang lain. Hah? Kan ada yang lain. Kan konstitusinya begitu. Ada yang ngomong bahwa kita harus ini karena memang ini adalah suara terbanyak. Ya sudah, kita ikuti di sini. Artinya kita pakum di situ. Kan tidak berlanjut diskusi ketika ngomong suara terbanyak. Selesai. Nah, makanya hari ini tadi saya bilang masyarakat Tasikmalaya yang basisnya kota santri, yang basisnya religius Islami akan diuji di PSU ini. Begitu. Dilihat. Ya? Baik, betul. Wow, seperti itu. Ya rada menarik nih. Pak, yang terakhir saya ingin kembali ke tadi ya, ke soal ini apatis masyarakat ya, apatis masyarakat. Di mata Pak Jangan gimana? Saya melihat kalau ngelihat tanggal 19 itu setelah Lebaran kan, betul. Sebagian besar orang Tasik kan ngumara di sana ya, betul. Dengan KTP Tasik. Betul. Nah, satu itu PSU tanggapan di medsos, tanggapan di masyarakat udah apatis. Yang keduanya juga dengan kondisi habis Lebaran mereka kembali lagi ke sana. Betul. Tanggal 19 harus pulang lagi, kan berat. Ya. Nah, ini ada resiko bahwa tingkat partisipasi akan minim seperti itu. Betul. Kalau saya justru akan menurun drastis ya. Yang pertama itu Lebaran ini kan kita ini kan mengeluarkan uang, Pak. Betul. Lebaran ini mengeluarkan uang dan recovery-nya itu di Syawal dia pulang kembali. Artinya ketika tanggal 19 tidak mungkin recovery itu sudah selesai di 10 hari 20, nggak mungkin gitu. Artinya ini tidak dimungkinkan untuk balik lagi ke sini. Yang pertama itu. Yang keduanya, apatisnya itu tidak hanya sebatas itu, Pak. Jadi yang harus kita tahu, apatisme masyarakat itu begini konotasinya itu. Masyarakat sudah tidak mau berpikir, itu namanya apatis, Pak. Jadi bukan hanya sebatas orang berangkat ngitung untung sama rugi, bukan. Tapi dengan tidak berpikir itu ya apatis. Kayak begini, lah besok mayan we numere milih eueuh mah rek nanaonan gitu. Dan itu saya dengar sudah berpuluh-puluh orang. Gitu loh. Nah, dan calon-calon juga sudah mengerti sekarang. Gitu loh. Bahwa buat apa berbuat baik? Toh kebaikan yang 10.000 tahun ke belakang juga kalah dengan 1 hari sebelum pemilihan. Artinya dengan apatisme ini akan menimbulkan kegilaan politik yang sangat dahsyat. Gitu loh. Dari calon-calon. Kalau tidak dia mengeluarkan uang, sudah. Artinya semua akan berlomba-lomba pada wilayah-wilayah. Ya
kalau dalam bahasa agama ma'arosi wal murtasi, tapi orang Tasik juga senang kayaknya ya, walaupun apa namanya, walaupun kota santri gitu kan, pesantrennya banyak, kiainya banyak, ya gimana orang sekarang mau bikin masjid aja minta anggaran, tidak ada partisipasi. Tapi kan udah di sisi lain calon udah habis-habisan, udah gempor katanya keuangannya. Iya betul seperti itu. Tapi kan begini Pak, di dalam proses kayak seperti ini, itu kita juga tidak bisa melihat pada posisi apa namanya, analisa sepihak namanya seperti itu. Kan kemarin udah habis-habisan, nggak mungkin sekarang nggak habis-habisan gitu loh. Nah kalau seandainya kemarin habis-habisan, Adi Sugianto tuh habis berapa? Gitu kan. Nah lalu kalau seandainya kemarin sudah habis-habisan itu ini segala macam itu dan tidak dimungkinkan ini itu untuk, terus ini kerja APH ini apaan? Gakumdu. Mau Gakumdu. Ya. Terus apa namanya, Bawaslu tuh kerjaannya apa? Kan gak ada kerjaan semua, cuma nggak bagi-bagi uang selesai gitu. Tidak ada kerjaan kan apa? Tidak ada pendidikan politik sama rakyat gitu loh. Tidak itu kan KPU juga tidak pernah memberikan sebuah pencerahan bahwa pilkada ini begini akan menghasilkan begini lalu figur harus kan nggak ada juga. Ini kan dibikin dilepas. Makanya, nah ini harus dipertanggungjawabkan dulu yang kemarin itu, biar ada pendidikan politik ke depan. Bahwa siapapun yang menjadi penyelenggara ya, komisioner, mau KPU, mau Bawaslu, itu juga ke depan akan hati-hati. Oh iya ya, ternyata apapun yang kita lakukan ini dipertanggungjawabkan di depan hukum. Inilah Indonesia. Nah, itu ending nanya. Iya. Jadi tetap ya kembali bahwa KPU harus mempertanggungjawabkan hukum. Harus, nggak boleh nggak. Wajib hukumnya. Nah, jangan menghadapi PSU yang sekarang ini apa yang ingin Bapak jangan disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tasik menghadapi PSU sekarang? Ya. Silakan. Saya hanya menyampaikan kepada masyarakat Tasikmalaya bahwa PSU hari ini beda dengan PSU dengan pilkada yang lain ya. Dari mungkin sebelum Indonesia ada pilkada di Tasikmalaya, ini baru kejadian pertama kali. Ini adalah menguji mental kita, menguji keyakinan kita, dan menguji keilmuan kita, serta menguji keteguhan iman kita. Kalian harus berhati-hati. Karena apa? Karena Indonesia ini lebih pada adanya pemimpin dan tidak adanya pemimpin itu adalah tangan kalian di TPS. Maka TPS akan menentukan kita masuk ke wilayah anti, iya, tidak, benar, salah, hancur atau selamat Tasikmalaya. Itu saja bagi saya. Baik, Kang, sangat menarik ya diskusi ini. Saya sebenarnya masih ada tema lain. Nanti kita bisa bertemu lagi. Siap. Nanti saya dengan tim mungkin kita podcastnya di pesantren akan biar suasana yang betul. berbeda ya Kang. Ya. Baik, Baraya Kabar Priangan, Baraya Priangan TV, demikian diskusi yang kami sajikan bersama Ajengan Mimi. Sangat berapi-api dan sangat mencerahkan bagi saya, mungkin bermanfaat bagi Baraya. Sekian dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.